Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Yuliana. Saya mengajar bidang studi matematika, khusus untuk kelas 2, keperawatan 1, keperawatan 2, keperawatan 3, keperawatan 4, farmasi 1, farmasi 2, serta kelas 12 atau kelas 3, farmasi 1 dan farmasi 2. Oke, kali ini akan saya kenalkan. Materi hari ini adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat bentuknya itu adalah AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Di mana A tidak sama dengan 0, kemudian A, B, dan C anggota bilangan real. Oke. Materi yang pertama adalah mengidentifikasi nilai A, B, dan C. Nanti di persamaan kan bentuknya adalah AX pangkat 2, AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Silahkan kalian mengidentifikasi dan menyebutkan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat X pangkat 2 tambah 4X kurang 5 sama dengan 0. A itu adalah temannya atau pasangannya X pangkat 2. A di sini tidak ada pasangannya, dia tunggal. Kalau dia tunggal seperti ini, maka nilai A-nya adalah 1. Dia tidak tertulis, karena A tidak ada sama dengan 0. Jadi 1, negatif 1, 2, negatif 2, dan seterusnya. Kemudian B. Ini B itu adalah pasangan X. B adalah pasangan X atau koefisien variabel X. Di sini B-nya positif 4. Kemudian C. C adalah konstanta. Konstanta itu berarti angka saja. Dia bilangan yang tidak bisa dirubah. Di sini tambah dan di sini kurang. Maka C-nya karena sesuai tuntunan, C-nya positif, maka di sini dia kurang, maka menjadi negatif. Maka nilai A, B, dan C, A-nya adalah 1, B-nya 4, C-nya negatif 5. Dari persamaan kuadrat X pangkat 2 tambah 4X kurang 5 sama dengan 0. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan masuk di kolom komentar di Google Class. Materi yang kedua adalah menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3. Yang pertama, menggunakan faktorisasi aljabar. Oke, kita bahas yang menggunakan faktorisasi aljabar dulu hari ini ya. Nah, faktorisasi aljabar, kita gunakan yang mudah dulu, yaitu jika A sama dengan 1. Bagaimana jika A sama dengan 1? Maka faktornya seperti ini. X1 tambah M dikali X2 tambah N sama dengan 0. Ini M, N-nya itu kita cari. Maksudnya dicari karena kita menentukan nilai M dan N-nya ini pakai perkalian dan penjumlahan. Oke, perhatikan di bawah ini. Di mana M kali N itu sama dengan C. Dan M tambah N sama dengan B. Jadi, perkalian berapa M kali N itu ketika dikali hasilnya adalah C. Dan ketika dijumlah hasilnya itu B. Maka dengan demikian, X1 itu sama dengan negatif M dan X2 sama dengan negatif N. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama,
Tentukan X1 dan X2. X1 dan X2 merupakan akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 ditambah 4E kurang 5 sama dengan 0. Tadi kita udah belajar menentukan nilai A, B, dan C. A-nya ini 1, B-nya 4, C-nya negatif 5. Tadi jikalau A-nya 1, maka pakai peraturan M kali N sama dengan C, kemudian M tambah N sama dengan B. Oke. Kita buat tabel. Ini nilai C, ini nilai B. Ini nilai C, ini nilai B. 1 kali negatif 5. 1 kali negatif 5. Kenapa? Karena negatif 5 perkalian berapa yang hasilnya negatif 5. Oh, 1 kali negatif 5 sama dibalik. Negatif 1 kali 5. Ini M-nya kita umpamakan yang pertama adalah 1, N-nya negatif 5. Ketika dijumlah, 1 ditambah negatif 5 sama dengan 1 kurang 5. Oh, negatif 4. Tidak bersesuaian. Berikutnya, negatif 1 tambah 5. Nah, ini sama dengan 5 dikurang 1 hasilnya 4. Oh, bersesuaian. Maka kita ambil yang ini. Kita checklist. Jadi, M-nya itu negatif 1, N-nya 5. Maka dengan demikian, X1 sama dengan negatif N. X1 sama dengan negatif M. Ini negatif. Karena M-nya negatif, maka negatif dikali negatif, negatif dikali negatif, hasilnya positif. Maka X1 sama dengan 1. X2. X2-nya N-nya tadi 5. X2 itu sama dengan negatif N, maka X2 sama dengan negatif 5. Dengan demikian, X1 itu kita temukan 1 dan X2 negatif 5. Oke, tadi A sama dengan 1. Sekarang jika A tidak sama dengan 1, AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0, maka akan berlaku itu P kali X1 ditambah M, kemudian dikali dengan Q X2 ditambah M sama dengan 0. Di mana P dikali Q itu hasilnya sama dengan A. P dikali Q itu hasilnya sama dengan A. Kemudian P kali N, P kali N ditambah Q kali M itu sama dengan B. P kali N ditambah Q kali M itu sama dengan B. Nah, kemudian M kali N itu sama dengan C. Maka X1 itu sama dengan negatif N per P. X2 negatif N per Q. Oke, kita lebih lanjutnya, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal, tentukan akar persamaan kuadrat X1 dan X2 dari 2X pangkat 2 ditambah E dikurang 6. A-nya tidak sama dengan 1. A, ini koefisien variabel X berpangkat 2 adalah 2. B, sini tulisannya cuma variabel X. B itu adalah koefisien variabel X. Ini nggak ada pasangannya, maka B-nya 1. C-nya negatif 6. Untuk B dan C itu boleh 0. Untuk B dan C itu boleh 0, kecuali nilai A. Jadi kalau B-nya 0, nggak ada variabel X, maka dia ditulis ini 0. Kalau C-nya nggak ada nilainya ini, maka nilai C-nya adalah 0. Ini kita urutkan tadi sama seperti berlaku A sama dengan 1. Cuma di sini ada tambahan 1 kolom. Nah, ini nilai A. Kolom yang tambahnya adalah kolom A. Jadi susun ya. Jadi bukan A, B, C, tapi A, C, B. A-nya 2,
C-nya negatif 6, B-nya 1. A-nya 2. Perkalian berapa hasilnya 2? Oh, 1 kali 2 sama 2 kali 1. Karena dia berlaku beda, maka kita tuliskan ini sama 2 kali. Sama 2 kali. Jadi 1 kali 2, 1 kali 2, 2 kali 1, 2 kali 1. 2 kali. Kemudian C. C itu M kali N. C-nya negatif 6. Perkalian berapa hasilnya negatif 6? Oh, negatif berarti ada positif kali negatif atau negatif kali positif. Negatif 2 kali 3 atau 2 kali negatif 3. Yang pertama dulu ya, 1 kali 2. 1 kali 3 ditambah 2 kali negatif 2. 1 kali 3, 3. 2 kali negatif 2, negatif 4. Maka 3 kurang 4 hasilnya negatif 1. Nggak bersesuaian, maka tidak dipakai ya. Kemudian 1 kali 2. Ini yang berikutnya tadi kita balik 2 kali negatif 3. Jadi 1 kali negatif 3 hasilnya negatif 3. Kemudian 2 kali 2 hasilnya 4. Jadi P kali N ditambah Q kali M. Negatif 3 tambah 4 itu sama dengan 4 kurang 3. 1. Oh, bersesuaian. Kalau sudah bersesuaian, yang di bawah ini nggak usah dilanjutkan. Jadi cukup. Oh, dapat ini ya. Maka dapat disimpulkan P itu 1, Q itu dapatnya 2, M itu 2, N itu negatif 3. Jadi ini P kali Q, ini M kali N. P kali Q, P-nya 1, Q-nya 2, M-nya 2, N-nya negatif 3. Jadi X1 itu kan negatif M per N, negatif M per P. X2 itu negatif N per Q. Jadi X1 negatif M per P, X2-nya negatif N per Q. X1, jadi M-nya tadi ketemu 2. P-nya 1. 2 bagi 1 itu 2. Karena di sini negatif, maka hasilnya negatif 2. X2-nya negatif N per Q. N-nya ketemu negatif, Q-nya positif 2. Ini negatif dikali negatif positif. Maka dihasilkan dari persamaan kuadrat tadi, X1-nya negatif 2, X2-nya 3 per 2. Kalau ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar di Google Classroom. Saya rasa mudah. Kalian harus rajin belajar, semangat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu di rumah. Jangan lupa juga social distancing ya, untuk jaga jarak. Jangan lupa kalau keluar rumah, kalau tidak perlu tidak usah keluar rumah. Kemudian kalau keluar rumah harus menggunakan masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti di materi yang sama, di persamaan kuadrat. Dengan cara yang kedua untuk menentukan akar persamaan kuadrat. Assalamualaikum.